Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami muliakan pemirsa Tribuners dimanapun kalian berada, khususnya yang beragama Islam, bersama saya Muhammad Rizky Ramon. Kita kembali berjumpa dalam program Cakap-Cakap Mutiara Islam Tribun Medan bersama dengan Gema Santri Nusa. Adapun tema kita pada Jumat pagi yang berbahagia ini adalah tentang Hubbul Waton Minal Iman. Alhamdulillah telah hadir di studio Tribun Medan Al-Mukarram Al-Ustadz Bawaluddin Adi SPDI, yang mana nanti beliau akan memberikan gambaran terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Berhubung beliau sudah hadir di studio kita, maka segala kesempatan kami berikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, mobil khusus host kita Abang Daromon yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, amin, dimudahkan segala urusannya, amin, amin ya rabbal alamin. amin. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk membahas satu tema yang tadi di awal telah saya sampaikan. Tema tentang Hubbul Waton Minal Iman ini termasuk tema-tema yang kata Bang Ramon sensitif, ya. Sensitif ya. Kalau saya tambahi sensitif dan seksi. Oh, seksi ya Ustaz. Siap. Kenapa demikian? Karena wacana tentang Hubbul Waton Minal Iman ini khususnya di momentum belakangan ini terjadi polarisasi makna, ataupun bahkan cenderung menjadi alat untuk memecah belah, khususnya di kalangan komunitas umat muslim, terutama di Indonesia. Dan juga sejarahnya terjadi di negara-negara lain. Makna ataupun arti daripada ungkapan Hubbul Waton Minal Iman itu adalah secara letterlah kita artikan bahwa cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Di sini banyak pandangan-pandangan yang kadang terlalu sempit, kaku, dan bahkan cenderung merusak makna daripada ungkapan yang sangat mulia ini. Sebagian pihak mengatakan, oh itu bukan hadis, maka nggak bisa dijadikan pegangan, nggak usah terlalu dibuat bahan-bahan ceramah ataupun doktrin-doktrin untuk masalah-masalah kebangsaan dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita melihat kembali penjelasan para ulama, kita akan terbuka ilmu dan pandangan yang sangat luas dan terbuka sekali mengenai masalah status daripada ungkapan Hubbul Waton Minal Iman tadi. Bagi yang mengatakan itu bukan hadis, betul, karena memang hakikatnya itu bukan hadis. Betul. Dan kita, terutama kami di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, nggak pernah mengatakan bahwa ungkapan itu hadis, ya kan? Ada yang mengatakan hadis maudhu' lah, palsu. Seenggak-enggaknya hadis dhaif, lemah. Itu ungkapan yang prematur dan nggak beralasan. Apa? Karena memang kita nggak pernah mengatakan itu hadis. Itu adalah kalimat hikmah yang diambil intisari daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap ada ininya Ustadz ya, apa namanya, ada sandarannya. Ada sandarannya. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Dan memang kita secara etika dalam ilmu hadis nggak boleh mengatakan sesuatu yang bukan hadis kita anggap atau kita katakan sebagai hadis. Betul. Bahkan diancam oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar."
siapa orang yang mengada-ada, membuat-buat sesuatu yang bukan berasal daripada aku, kata baginda Nabi, maka orang tersebut siap-siaplah untuk meletakkan pantatnya begitu, ya, tempat duduknya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan sesuatu yang sangat berbahaya, ya, ancaman yang luar biasa. Sehingga kita orang-orang ahli ilmu, ulama, ustadz itu selayaknya mengerti dan jangan mempolitisasi ungkapan seperti ini. Kita katakan ini bukan hadis, tetapi para ulama telah meneliti bahwa ungkapan ini disebutkan, intinya adalah huwa dhaiful isnad wa sahihul makna. Ungkapan ini adalah ungkapan yang lemah daripada sisi isnad atau jalan periwayatannya, ya, lemah memang, nggak ada ditemukan dalam kitab-kitab hadis para ulama, tetapi sahihul makna, sahih atau benar maknanya. Secara makna nggak bertentangan dengan spirit Islam itu sendiri. Bahkan contoh-contoh konkret telah disebutkan oleh baginda Nabi sendiri, bagaimana pentingnya seorang muslim mempunyai spirit untuk cinta terhadap tanah airnya, begitu. Ya, artinya ini tidak terlepas dari kalaupun ini tidak ada hadis ataupun arahan dari Nabi kita Muhammad SAW. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan daripada ungkapan itu oleh ulama yang memang menafsirkan itu bukan hadis, itu seperti apa, Ustaz? Baik. Jadi mencintai tanah air itu yang pertama, dasar secara naklinya ada. Kalau ungkapan sebagaimana tadi itu kita cari redaksinya nggak ada. Tetapi gambaran secara umum, nas hadis maupun Al-Quran, akan ditemukan banyak redaksi hadis maupun Al-Quran yang arahnya adalah bagaimana kita punya fitrah untuk cinta terhadap tanah kelahiran kita. Nah, boleh saya sebutkan? Boleh. Ya, misalkan, coba nanti lihat surah Al-Baqarah ayat 246. Ketika itu para orang-orang Bani Israel yang beriman, yang baik. Ini Bani Israel itu nggak selamanya dia jelek, ya. Bertentangan terus, ya. Bani Israel itu ada momen saat-saat dia baik, beriman kepada Allah, taat kepada nabinya. Nah, disebutkan di situ bahwa ketika umat Bani Israel itu minta kepada nabi-nabi mereka, itu mereka berkata begini, wahai nabi, mintalah atau suruhlah kami untuk berperang atau jihad di jalan Allah, gitu kan? Kata Nabi Bani Israel kita itu mengatakan, baik, nanti akan aku mintakan kepada Allah supaya kalian disuruh untuk berjihad fisabilillah. Tapi aku khawatir, kata Nabi tersebut, jangan-jangan nanti ketika sudah turun ayat perang kalian malah nggak mau, kata Nabi tersebut, ya. Orang-orang Bani Israel kemudian berkata, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kata mereka, bagaimanalah mungkin kita tidak akan berperang atau jihad fi sabilillah sementara kami ini, kata umat Bani Israel ketika itu, sudah diusir dari tanah-tanah kelahiran kami dan anak-anak kami sudah ditawan oleh mereka. Ayat ini jelas bahwa konteks mereka, ya, ingin jihad, ingin membela tanah airnya adalah karena mereka cinta dengan tanah airnya, karena mereka diusir sehingga mereka harus betul-betul berjuang bagaimana untuk kembali kepada tanah airnya. Ini dasar yang pertama. Kemudian yang kedua lagi, buka nanti surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh telah aku jadikan kamu semua, ya, su'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, bersuku-suku. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling ta'aruf, saling mengenal satu dengan yang lain. Yang terpenting adalah bagaimana ketakwaan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan salah satu firman-firman yang secara eksplisit menjelaskan tentang keniscayaannya adanya suku, adanya
kabilah, adanya tanah kelahiran. Sehingga di sini itu fitrah, bagian daripada naluri manusia. Ketika kita ingin ya kembali ataupun berkhidmat, berkarya untuk tanah kelahiran kita. Begitu. Nah, yang ingin mau saya tanyakan juga gini Ustaz. Ada kaitannya nggak dengan ya seperti kita nggak tahu nih, izin Ustaz, apakah ini sebuah hadis atau ungkapan terkait dengan kebersihan adalah sebagian daripada iman, misalnya seperti itu. Iya. Nah, itu kan merupakan suatu hal yang baik ya. Baik. Endingnya itu kan sebenarnya ada tujuan biar bagaimana kita memberikan suatu pemahaman bahwasannya itu hal yang baik gitu. Baik. Nah, apa yang menjadikan itu ya boleh dibilang sih bukan perdebatan Ustaz, tapi memang itu menjadi temuan dalam tanda kutip, itu sebenarnya tidak boleh dijadikan ungkapan bahwasannya itu memang tidak ada turunan ataupun arahan dari Nabi. Nah, ini yang harus diluruskan. Pernyataan tidak boleh dijadikan sebagai ungkapan. Tidak ada larangan dalam agama menciptakan atau mencetuskan sebuah ungkapan baik. Ide baik. Betul. Selama ide ungkapan baik itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Seperti contoh tadi, ungkapan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Itu bukan hadis. Betul, bukan hadis. Itu ungkapan. Yang hadis itu yang bunyinya at-tahuru syatrul iman, itu hadis. Ya, at-tahuru kesucian, itu sebagian daripada iman. Kan mirip-mirip itu. Memang menerjemahkannya tidak secara salahnya orang itu dia tidak mau meneliti ini hadis apa non hadis. Kalau bukan hadis jangan coba-coba mengatakan ini hadis. Tapi walaupun dia bukan hadis dan kita nggak mengatakan itu hadis, tapi kalau maknanya tidak bertentangan dengan hadis, jangan kemudian serta-merta kita membuang itu. Islam agama yang sangat welcome dengan apa saja. Disebutkan bahwa al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah, kebaikan-kebaikan itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Kata baginda Nabi, dari mana kamu dapatkan hikmah tersebut, di mana saja kamu dapatkan, ambil. Artinya bahwa kadang-kadang kita ambil hikmah dari orang-orang yang notabene barangkali kita anggap berbeda. Betul. Kecil di hadapan kita, tapi dia punya hikmah luar biasa. Dan itu nggak apa-apa kita ambil. Apalagi ini adalah hikmahnya, ungkapannya para alim ulama. Betul. Tentunya mereka sudah merenung dulu, kontemplasi dulu, ya kan? Betul. Menyaring. Sudah diskusi lah mungkin sebelumnya. Ya kan? Sehingga muncul hikmah-hikmah yang luar biasa. Belum nanti kalau Bang Ramon mungkin pernah baca, ada namanya kitab Hikam yang dikarang oleh ulama sufi terbesar, ya, namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu kan kalimat-kalimat hikmah semua. Ya kalau kita cari nggak ada, tapi intisari yang diambil itu ya adalah hasil daripada meramu memfilter Al-Quran dan hadis tadi, sama seperti Pancasila. Betul. Memfilterisasi itu semua menjadi sebuah ungkapan ataupun hal-hal yang positif. Itu. Nah, muncul lagi nih pertanyaan Ustaz. Artinya ketika kita mencintai tanah air itu, kesepakatan ulama seperti apa Ustaz hukumnya? Di sini ada banyak pandangan. Kalau kita merujuk pada ulama-ulama, ya, ulama-ulama klasik ya, kita sebut saja Al-Imam atau Asy-Syaikh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab beliau namanya Fathul Bari, syarah daripada kitab Sahih Bukhari. Kemudian ada Al-Imam Asy-Syaikh Badruddin Al-Aini yang mengarang kitab Umdatul Qari. Itu juga syarahnya, penjelasannya kitab Sahih Bukhari. Beliau berdua ini ulama-ulama besar, bahkan Imam Syekh siapa namanya tadi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu disebut sebagai Amirul Mukmin fil Hadis, ya, pembesarnya atau rajanya orang-orang mukmin dalam hal hadis. Apa kata beliau berdua ketika mengomentari hadis Nabi yang kita baca nanti di Sahih Bukhari, hadis tentang bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pulang, ya, entah dari peperangan atau dari berdagang, untuk kembali ke kota Madinah, ya kan,
itu ketika beliau fanadhara ila juduratil Madinah, Nabi melihat tembok-tembok, dalam redaksi lain fa absara ila darajatil Madinah, Nabi melihat pepohonan-pepohonan Madinah. Artinya nampak dari jauh sudah ada, ini akan masuk wilayah Madinah ini. Apa yang kira-kira dilakukan baginda Nabi? Baginda Nabi kemudian audha'ana qatahu. Baginda Nabi semakin memacu kendaraannya, ya kan? Kemudian seandainya Nabi wa inkan ala dabbatihi harrakaha min hubbiha, Nabi semakin memacu unta-untanya supaya cepat, ya kan? Supaya cepat. Ada semangat lah ya menggelora ya untuk masuk ke kota Madinah. Apa sebabnya? Min hubbiha, karena cintanya Nabi kepada kota Madinah. Sehingga dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Imam Badruddin Al-Aini tadi terkait hadisnya tadi. Terkait hadis ini, wa fihi, kata beliau, dilalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil waton wal hanini ilahi. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa Nabi ingin memperlihatkan kemuliaan atau keutamaan kota Madinah dan disyariatkannya mencintai tanah air dan rindu terhadap tanah air. Ini ungkapan siapa? Nabi. Ungkapan pakarnya hadis, ulama hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Badruddin Al-Aini yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari. Dengan tegas mengatakan ini menunjukkan disyariatkannya kita untuk cinta terhadap tanah air kita dan rindu kepadanya. Seperti kita kalau merantau, ya kan? Misalkan ini secara logika saja, misalkan ada orang Medan merantau ke Papua, ke Jakarta dulu, Jakarta terlalu jauh. Ketika bertemu dengan orang sesama Medan, senang nggak? Ada rasa persaudaraan itu lebih kuat, ya betul. Walaupun mungkin beda sukunya, betul. Yang satu Batak, satu Melayu, betul. Tapi begitu ketemu di muncul Jakarta, satu kesatuan jadinya. Tetap satu kesatuan. Kita orang Medan. Oke. Kemudian seandainya dia keluar negeri, ke Amerika sana, bertemulah dengan orang Indonesia, Surabaya. Oh, Surabaya juga. Yang orangnya beda suku Jawa sama suku Melayu. Walaupun beda suku, beda tempat tinggal dia, tapi dari mana, Pak? Aku dari Indonesia. Sama-sama Indonesia saja senang dia kan. Artinya apa? Itu fitrah manusia. Mencintai semakin luas kita akan semakin senang dengan tanah kelahiran kita. Dan agama sangat welcome dengan fitrah-fitrah seperti itu. Selama fitrah itu tadi digunakan dan dipakai untuk hal-hal yang positif juga. Betul. Sehingga begini, ini saya teruskan sedikit ya. Kalau kita memang berpacu dengan atau beracuan dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama tadi tentang pentingnya bahkan disyariatkannya cinta tanah air, itu kita juga seyogyanya juga berpandangan seperti sebagaimana disampaikan oleh para ulama-ulama yang lain yang mengatakan bahwa jangan secara mutlak mengatakan bahwa siapa saja yang cinta tanah air itu pasti dia adalah bagian daripada iman. Faktanya di Al-Quran disebutkan orang-orang munafik itu pun mereka enggan berperang, enggan berjihad. Alasannya apa? Mereka lebih cinta tanah airnya. Jadi ini semacam ada kontradiksi. Ayat yang satu tadi dia berperang karena untuk mempertahankan tanah airnya. Yang ini orang munafik justru nggak mau perang karena lebih cinta tanah air dengan tanah airnya. Dia lebih suka di kampungnya. Nah, ini berarti kan nggak semuanya cinta tanah air itu merupakan bagian daripada iman. Sehingga disinilah para ulama mengambil sebuah kesimpulan. Artinya secara fitrah, bahkan secara dalil tadi, cinta tanah air itu sangat jelas adalah bagian daripada fitrah manusia dan didukung oleh dalil-dalil yang jelas. Walaupun tidak secara letterlek sebagaimana ungkapan tadi. Secara makna sangat sesuai bahwa cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Tetapi ini untuk siapa? Yang jelas ini akan berlaku bagi orang-orang yang dalam hatinya sudah ada imannya. Artinya kalau cinta tanah air hanya kita jadikan sebagai fitrah saja, sebagai kalau bahasa ada namanya Syekh Mustafa Al-Ghulayani, itu ulama Mesir, pengarang kitab
Idhatun Nasyi'in mengatakan begini, bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari pada malakah. Malakah itu semacam watak bawaan. Watak bawaan yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang punya itu. Ya. Yang mengingkari fitrah cinta tanah air itu adalah hanya orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang pembohong. Artinya semua orang itu mengaku itu fitrah manusia, mencintai tanah air kelahirannya itu. Akan tetapi kalau misalkan hanya itu saja yang dijadikan sebagai pedoman, itu nanti kena ayat yang tadi itu. Oh, ternyata orang kafir pun, orang munafik pun mereka juga cinta tanah airnya. Malah sampai tidak mau berperang. Malah mereka nggak mau gara-gara saking cintanya tanah airnya. Sehingga maknanya adalah ketika perasaan mencintai tanah air itu, ya, kemudian dilandasi dengan keimanan, kemudian didukung dengan kesolehan-kesolehan, baik secara individu maupun secara sosial, itulah nanti yang akan melahirkan sikap-sikap yang produktif yang akan membawa kebaikan kepada tanah airnya. Sehingga kesimpulannya begini, yang disebut dengan al-wataniyah, ya, atau nasionalisme, momentum ini kan momentum 10 November nih kan, hari pahlawan. Ya. Wajib kita hukumnya untuk mempunyai sifat nasionalisme atau al-watani. Apa itu? Al-wataniyah huwa al-iftikhar wal hub wa badhul us'i li islahil watan alladzi wulidna fihi. Nasionalisme atau wataniyah adalah sikap bangga. Al-iftikhar, bangga. Wal hub, cinta. Ya. Kemudian wa badhul us'i, mengerahkan segala daya upaya kreativitas kita, ya, li islahil watan, untuk memperbaiki tanah kelahiran yang di situ kita dilahirkan. Sehingga dia tidak serampangan mengartikannya. Tidak semua cinta tanah air sebagian daripada iman. Kalau dia mencintai kampungnya malah merusak, itu bukan bagian daripada iman. Betul. Jadi di sini kuncinya lah li islahil watan, untuk memperbaiki tanah airnya itu. Dengan cara apa? Satu, memperbaiki kualitas iman orang tersebut, memperbaiki kualitas ekonominya, memperbaiki kualitas sosial budayanya dan segala macam. Intinya adalah perbaikan-perbaikan untuk tanah airnya tersebut. Berarti tidak ada salah ketika ketika kita mencintai tanah air itu, yang mungkin malah menguatkan keimanan kita juga, Ustaz. Pastinya. Itu. Nah, barangkali juga pahlawan-pahlawan kita ini yang kebetulan pada 10 November ini yang baru kita lalui ini, dia tidak akan pernah mau berjuang kalau memang dia tidak mencintai tanah airnya. Tidak akan. Berarti ketika dia tidak mempunyai rasa cinta terhadap tanah air, mungkin dia biarkan aja tanah air dijajah terus. Kan begitu ya, Ustaz? Pasti begitu. Itu luar biasa nih, Ustaz. Berarti tidak ada masalah terkait dengan kecintaan kita terhadap tanah air. Tidak ada, justru itu, mau ungkapan, mau apapun itu ya. Yang penting memang ada konteks positif di situ. Iya. Seperti itu. Dan sumbernya atau landasannya ada. Ada landasan. Bukan sesuatu yang dikarang-karang tanpa ada dasarnya, tidak. Simsalabim tiba-tiba muncul seperti itu ya, Ustaz. Pasti ada dasar-dasar yang melahirkan ungkapan itu ya. Nah, ini berhubung waktu nih, Ustaz. Kira-kira mungkin ada kesimpulan ataupun pesan yang ingin Ustaz sampaikan terkait dengan tema kita ini. Silakan, Ustaz. Baik. Dari tadi yang kita diskusikan, yang kita sampaikan tentang urgensinya kita menggelorakan kembali spirit nasionalisme atau al-wataniyah, ya, sebagaimana ungkapan hubbul watan minal iman tadi. Maka hari ini saya pribadi dan kita semua, ya, para generasi muslim yang akan nanti memimpin estafet kepemimpinan khususnya di negara kita Indonesia, jangan kita menjadi pemuda ataupun generasi yang alergi terhadap tanah air kita. Hari ini banyak kelompok-kelompok, ya, aliran-aliran yang mendegradasi spirit itu, seolah-olah cinta tanah air itu bukan bagian daripada Islam. Bahkan yang paling baru-baru ini sering menggemak di antara kita, banyak orang kembali mempertentangkan antara kamu pilih mana? Pilih Al-Quran apa pilih Pancasila? Itu pertanyaan konyol. Kenapa demikian? Karena Pancasila itu diambil daripada Al-Quran. Sila-silanya itu diambil daripada Al-Quran. 5 sila itu bukan sesuatu yang tak bertentangan, ya.
atau bertentangan. Artinya Betul. mari kita gelorakan kembali spirit nasionalisme atau cinta tanah air itu untuk apa? Untuk tadi li islahil waton alladzi wulidna fi. Kita perbaiki tanah air kita. Kalau kita hidup di kampung, perbaiki kampung kita. Hidup di kota, kita bangun kota kita sebagai kota yang ideal, yang madani, sebagaimana dicontohkan baginda Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi membentuk satu konsensus yang namanya Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Itu bukan Nabi dalam rangka untuk hanya semata-mata mengapakan Islam, tapi melindungi seluruh penduduk Madinah ketika itu, di mana ada Muslim, ada Yahudi, bahkan ada komunitas pagan, penyembah berhala. Bahkan disebutkan, ya, ini terakhir, jumlah penduduk Madinah ketika itu 10.000. Itu yang Muslimnya hanya 1.500. Minoritas. Yahudinya 4.000, sisanya penyembah berhala 4.500. Tetapi Nabi dengan bijak membuat konsensus siapa saja penduduk Madinah yang nanti ada gangguan dari luar, maka wajib hukumnya untuk mempertahankan Madinah ini bersama-sama. Wah, luar biasa. Nah, itu demikian. Dan itu memang yang sudah dipraktekkan oleh Nabi ya. Nabi dan oleh founding father negara kita. Betul, artinya ya tinggal kita melanjutkan ataupun meneruskan ajaran itu, gitu Ustaz. Oke, baik Ustaz Bahludin, terima kasih atas mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Tribuners, obrolan kita bersama Al Ustadz Bahludin Adi SPDI. Semoga apa yang kita perbincangkan tentang yang namanya cinta terhadap tanah air adalah sebagian dari iman itu bisa kita terima dari sudut pandang yang luas gitu ya, Ustaz, ya. Dan kita juga bisa memaknainya bahwasannya ini juga merupakan suatu hal yang positif daripada ungkapan ini. Terus ikuti program Tribun Medan. Silakan follow, like, and share seluruh akun media sosial Tribun Medan, baik Instagram, YouTube, Facebook, bahkan juga TikTok Tribun Medan. Terima kasih kepada narasumber Ustadz Bahludin. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribuners yang menyaksikan acara Mutiara Islam pada Jumat pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh pendukung acara Mutiara Islam ini. Saya mewakili kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.